selesai ya kita melaksanakan pembacaan zikir harian kita, yaitu pembacaan rotib al-atas. Mudah-mudahan ya apa yang kita niatkan dari bacaan tersebut, dan juga dengan fadilah-fadilah, dengan barokah bacaan Quran, zikir, dan juga tawasul yang kita baca, Allah senantiasa ya memberikan ketenangan di dalam jiwa kita, memberikan kekuatan di dalam diri kita, dan juga Allah lindungi kita ya dari segala macam mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya hari ini ya yang akan kita bahas adalah 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Ini hadis terkait dengan bulan Ramadan. Dan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini masih pembahasan kita terkait dengan bulan Ramadan. Sebelum-sebelumnya kita membahas tentang puasa dan juga hakikat puasa. Ini masih ada kaitannya ya tentang yang mana 4 hal ini ya terjadi adanya di bulan Ramadan yang akan kita bahas ini. Ya, di dalam kitab Durratun Nasihin ini sudah sangat lumrah ya dikatakan ya di dalam menjelaskan tentang fadilah keutamaan bulan Ramadan, dijelaskan juga ya ada suatu hadis yang menyatakan ya ada 4 golongan ya bahwa redaksi hadisnya adalah al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Yang pertama talil Quran ya mut'imil ji'an ya talil Quran ya hafizil lisan mut'imil ji'an wa sha'imir Ramadan. Yang mana kata Rasulullah al jannatu mustaqatun, surga itu rindu ila arba'ati nafar, kepada 4 golongan ini. Ya, kata Rasulullah, apa yang pertama? Talil Quran, yaitu orang yang senantiasa membaca Al-Quran, khususnya adalah di bulan suci Ramadan. Sebab ya bulan Ramadan merupakan bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, yaitu ya malam, ya ada malam namanya malam nuzulul Quran, yaitu malam di mana turunnya Al-Quran. Bahwa ya membaca Al-Quran utamanya ya banyak pahalanya, besar pahalanya adalah di bulan suci Ramadan. Maka amalan yang utama di bulan Ramadan setelah berpuasa adalah membaca Al-Quran. Ya, sebab apa? Ini sesuai dengan hadis Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Ila aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wala mun harfun wa mimun harfun. Kata Rasulullah, man qara'a harfan, barang siapa yang membaca 1 huruf min kitabillahi, dari kitab Allah, dari Al-Qur'anul Karim, kata Rasulullah apa? Falahu hasanah, maka 1 pahala, maka 1 hurufnya diganjar 1 kebaikan. Yang mana ya wal hasanatu bi asyri amsalihha, yang mana 1 pahala itu nilainya adalah 10 kali kebaikan. Artinya setiap kali kita baca 1 huruf itu diganjar oleh Allah 10 pahala kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi kata Rasulullah alifun harfun, ya alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim juga 1 huruf. Bayangkan kalau kita baca alif lam mim, itu udah ya 30 pahala kebaikan ya yang kita dapatkan. Itu di bulan biasa, di luar bulan suci Ramadan. Apalagi di bulan suci Ramadan. Ya, ada hadis lain ya yang menyatakan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah hadisnya radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa? Kullu amal ibni Adam
yudha'afu al-hasanah yudha'afu al-hasanatu asyru amsalihha ila sab'ami'at dhi'fin. Ya, setiap amalan anak manusia, maksudnya anak Adam adalah manusia, setiap amalan manusia umatnya Rasulullah yudha'afu dilipat gandakan, ya kebaikannya, ya satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 pahala kebaikan sampai dengan 700 pahala kebaikan. Ya, ini juga khususnya di bulan suci Ramadan. Ya, kalau di bulan-bulan biasa kita membaca Al-Quran, satu hurufnya pahalanya 10. Kalau di bulan Ramadan satu hurufnya ya bisa sampai dengan ya 700 pahala satu hurufnya. Bayangkan ya, kalau kita khatam satu Quran berapa pahala yang kita dapatkan ya dari membaca Al-Quran saja. Oleh karena itu tidak salah dikatakan al-jannatu mushtaqatun. Surga itu rindu kepada orang yang sering membaca Al-Quran, khususnya adalah di bulan Ramadan. Ya karena ya sebagaimana yang pernah disampaikan sebelumnya, bulan Ramadan itu merupakan akselerasinya amal ibadah. Setiap amal ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan. Ibadah yang sunnah ya dapat pahala wajib. Sedangkan pahala yang wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali pahala yang wajib. Ya itulah luar biasanya. Ya apalagi kita membaca Al-Quran, ya pahalanya ya yang tadinya 10 bisa jadi 700. Ya 700 pahala, ya satu hurufnya. Ini luar biasa. Maka di bulan puasa nanti insya Allah ya kita giatkan lagi ya ketimbang mulut kita pakai buat hal-hal yang tidak berguna, ketimbang kita puasa cuma tidur doang, ketimbang puasa seharian nonton TV, main tidak karuan dan lain sebagainya, kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Syukur-syukur satu bulan puasa kita khatam satu kali. Ya, syukur-syukur lebih dari satu kali kita bisa khatam. Ya, kalau kita dulu di pesantren banyak, ada yang sampai 5 kali satu bulan, ada yang sampai 7 kali. Ya karena syaratnya dulu kalau mau pulang itu khatam 5 kali ya minimal ya. Insya Allah setelah dari pulang dari pesantren, anak pesantren masih terus khatam. Ya kalau buat orang yang biasa ya minimal 1 bulan 1 kali. 1 bulan ada 30 hari, maka kita ya targetin 1 hari 1 juz supaya di akhir Ramadan kita bisa khatam semuanya insya Allah. Yang kedua, apa kata Rasulullah? Yang kedua adalah hafizul lisan, yaitu orang yang menjaga lisannya. Kemarin ya sudah sempat kita bahas tentang hakikat puasa. Bahwasanya puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi juga yang ditahan adalah seluruh anggota badan ya. Dan utamanya adalah lisan kita ya, lisan kita jaga. Jadi yang puasa bukan cuma mulut, ya bukan cuma kemaluan, bukan cuma nahan lapar, nahan haus. Kalau cuma nahan lapar, nahan haus, itu kata Rasulullah nggak ada nilainya. Puasanya 0 nilainya. Sebab apa? Dikatakan kemarin di dalam kitab kitab Maraqil Ubudiyah. Dikatakan di dalam kitab Maraqil Ubudiyah kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'aths. Berapa banyak orang-orang di luar sana yang mereka berpuasa tetapi tidak mendapatkan nilai apa-apa di mata Allah, nilainya 0 puasanya karena dia cuma menahan lapar dan haus saja. Puasanya cuma dapat dahaga, cuma dapat lapar saja, tidak mendapatkan pahala. Kenapa begitu? Karena ya matanya nggak dijaga, mulutnya nggak dijaga, telinganya nggak dijaga, seluruh anggota badannya enggak dijaga. Puasanya cuma puasa, makan, minum saja, tetapi tetap berkata dusta, tetap berkata bohong, tetap adu domba orang, fitnah, hoax, dan lain sebagainya. Itu merupakan puasanya kata Rasulullah 0. Oleh karena itu, ya yang kedua yang dirindukan oleh surga bagaimana orang yang senantiasa menjaga lisannya dari hal apa? Dari hal menggibah, menggunjing orang, memfitnah, ya namimah, adu domba dan lain sebagainya. Itulah yang kemarin kita bahas ya tentang hakikat puasa. Bahwasanya puasa bukan hanya puasa diri, puasa menahan syahwat, tapi juga menahan
ya, menahan segala sesuatu yang ada di jawarih anggota tubuh kita. Itulah yang dirindukan surga, ya. Orang yang menjaga lisannya, puasa mulutnya bukan puasa nggak mulutnya makan, puasa lisannya, puasa dari ngegibahin orang. Jangan kita gosip lagi puasa ngegosip, pahalanya nol, nggak ada nilainya. Ya lagi puasa, yang dengerin juga sama, yang dengerin. Saya nggak ngomong, saya nggak menggibah Pak Ustadz, saya cuma dengerin, maka sama saja nilainya, ya. Yang menggibah dan yang orang yang mendengerin dosanya sama, ya. Maka dari itu kita jaga lisan kita ketika kita berpuasa. Jangan cuma jaga kumur-kumur doang, jangan cuma jaga kesehatan mulut, tetapi jaga kesehatan lidah daripada berbahaya, daripada melakukan dosa dan maksiat dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Ya wa mut'imil ji'an, dan juga orang yang memberi makan kepada orang yang puasa. Ya, kalau di bulan lain kita memberikan makan kepada orang saja itu sudah pahalanya sudah besar. Ya idkhalus surur, memberikan kebahagiaan untuk orang, berbagi kebahagiaan. Ya, apalagi di dalam surah Al-Maun dikatakan, ya kalau orang mampu ya tidak mau memberikan bantuan, itu kata Allah sebagai orang yang berdusta, mendustakan agama itu katanya. Maka ya kita sebagai orang yang berpuasa sudah selayaknya kita berbagi kebahagiaan, berbagi rezeki untuk memberi makan orang-orang yang sedang berpuasa. Entah itu memberi makan orang yang mampu ataupun orang yang enggak mampu. Yang penting dia berpuasa, sekalipun orang kaya, kita berbagi itu tetap mendapatkan pahala yang sama. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberi makan, yang memberi berbuka orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an. Barang siapa yang memberi makan orang yang sedang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berpuasa tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Ini luar biasa. Kalau kita puasa, dapat pahalanya pahala kita satu. Kalau kita ngasih makan orang, dapat pahala satu orang. Ya, yang sama seperti orang yang berpuasa. Bayangkan kalau kita kasih makan seberapa banyak, ya. Kita kasih makan 10 orang, berapa pahala yang kita dapat? Kita ngasih makan 100 orang, berapa pahala yang kita dapat? Itu luar biasa. Maka tidak salah dikatakan surga itu rindu kepada orang yang memberikan makan, ya, kepada orang yang berpuasa. Dan yang terakhir, ya, kata Rasulullah di dalam hadis tersebut, yang terakhir adalah wasaimi Ramadan, dan orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Ini luar biasa. Puasa di hari biasa saja itu pahalanya besar. Kata Allah apa? Ya, as-saumun li wa ana ajzibi. Ya, kata Allah, puasa itu ya untuk aku dan aku pula yang akan membalasnya. Artinya apa? Puasa itu ya pahalanya bisa sangat besar, tidak ada batasnya. Sebab apa? Ya hanya Allah yang tahu dan diri kita yang tahu. Apalagi di bulan puasa pahalanya begitu besar. Ya kalau pahala lain, ya amal ibadah lain ada ganjarannya. Sholat pahalanya sekian. Kalau berjamaah 27, ya kalau lebih di bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 70 dan lain sebagainya. Kalau puasa tidak ada batasannya. Ya, lain dengan sedekah. Sedekah dikatakan barang siapa masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil. Satu kali sedekah ya dibalas 700 kali. Sedangkan puasa enggak ada hitung-hitungannya. Kata Allah, ini aku sendiri yang kasih pahalanya. Khusus spesial buat orang-orang yang puasa. Ya, sebab pengorbanannya begitu besar, ya. Dengan catatan tadi, puasanya benar-benar berpuasa, bukan cuma puasa nahan lapar dan haus saja. Itulah kira-kira 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, hafizil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Yang ketiga, mut'imil ji'an, orang yang senantiasa memberikan makanan kepada orang-orang yang berpuasa. Dan yang terakhir adalah
shaimir Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Itulah kiranya yang bisa saya sampaikan, berhubung waktu sudah tiba di penghujung acara. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.